Ya, halo guys, kembali lagi bersama Ayu di YouTube channel. Nah, di konten kali ini ya udah cukup lama juga ya saya nggak ngebahas tentang perihal insurance ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, tapi ini pertanyaannya bukan lewat channel YouTube ya, Ayu di YouTube channel, tapi dia japri ya, japri ke saya. Ini sepertinya dia lihat dulu sebelumnya di YouTube channel, tapi dia bilang mau langsung japri aja ke saya. Nah, ada dua pertanyaan nih. Dia udah nasabah nih sepertinya, tapi yang jelas bukan nasabah direct saya, tapi nasabah direct agent lain ya, tenaga pemasar lain gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Oke guys, yang pertama ini di saya nih ada dua pertanyaan yang japri ke saya ya. Selamat siang ya, Pak Agus. Perkenalkan saya, kita nggak usah sebut namanya ya. Ini saya tahu Bapak dari YouTube ya, dari Ayu di YouTube channel. Jadi pertanyaan yang nasabah pertama nih ya. Saya sudah join polis asuransi ya, udah bergabung ya, udah kontrak ya. Ini disebutnya dia join. Saya sudah join polis asuransi kesehatan lebih dari 1 tahun. Tepatnya tanggal 16 Oktober 2022 saya joinnya. Oke. Berarti sudah setahun ya. Berarti sudah 16 bulan harusnya sejak pengajuan. Ya. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya. Kalau hitungan Februari 16 bulan betul. Ya. Seharusnya jaminan rawat inap saya sudah dijaminkan dan sudah lewat dari 12 bulan penyakit masa tunggu. Tetapi kenapa pengajuan surat penjaminan rawat inap saya ditolak ya? Terus ini dengan alasan sudah pernah ada riwayat klaim batu empedu. Oh, pada Juli 2022. Juli 2022 ke Oktober ya. Oktober joinnya 16 Oktober 2022. Oke. Udah 16 bulan. 16 ya. Oke. Ya. Dengan alasan sudah pernah riwayat batu empedu, seharusnya kan itu sudah lewat dari 12 bulan, nggak masalah. Kenapa ya? Ini kalau saya baca ya, gini teman-teman, dia pernah klaim operasi batu empedu pada Juli 2022, ya tapi dia nggak sebut tanggalnya nih, di bulan Juli tahun 2022. Dia pernah klaim, berarti dia klaimnya itu sebelum pengajuan di 16 Oktober 2022 dia join asuransi kesehatan, ya. Berarti operasi batu empedu dia nggak ngomong mungkin. Teman-teman mungkin nggak ngomong nih ya, jadi saya sampaikan ke konten ini, mudah-mudahan teman-teman yang ini nonton ya. Bapak nyampein nggak ya perihal operasi batu empedu pada pada bulan Juli 2022 yang lalu pada saat pengajuan. Nah, kalau misalkan tidak ya, begini teman-teman. Memang kalau secara 12 bulan masa tunggu itu udah lewat. Ya, ini udah bulan ke-16 malah. Udah lewat dari 12 bulan seharusnya mendapatkan penjaminan. Tetapi, teman-teman, dilihat. Jadi saat pengajuan, itu kan ngajuinnya 16 Oktober 2022 tadi ya, katanya tepatnya tanggal ini lebih dari 1 tahun, tepatnya tanggal 16 saya joinnya. Nah, 16 Oktober 2022. Nah, dilihat 2 tahun ke belakang nih. Pernah ada riwayat klaim kah? Nah, entah riwayat klaimnya itu rawat inap maupun poliklinik rawat jalan juga bisa. Karena pada dasarnya kalau teman-teman udah misalkan diperiksa nih nggak enak badan, ke rumah sakit dong.
ke rumah sakit belum tentu dirawat inap dong, ke poliklinik, konsul dokter. Nah itu ada yang namanya regis. Jadi kalau misalnya teman-teman udah pernah belum ditanya nih sama rumah sakit, udah pernah belum kesini sebelumnya berobat? Belum. Nah dia minta data dong, ya isi data, oke? Nah itu untuk RM, rekam medical, ya, medical record, rekam medis. Begitu teman-teman tulis, ya, itu data teman-teman udah ada di rumah sakit tersebut. Jelas, ya, data itu udah ada di rumah sakit tersebut otomatis. Dan pemeriksaannya apa? Nah, nanti kan ditanya tuh di konsul, ya, gejalanya apa yang dirasa. Nah, itu semua ditulis di medical record, ya. Ini belum buka asuransi ya, ini baru tanggal di Juli 2022 lalu. Nah, ditulislah batu empedu misalkan, ya, batu empedu, oke. Nah, udah, anggaplah ini nggak tahu yang dijelasin di operasi apa tidak nih ya. Riwayat klaim sih, disebutnya riwayat klaimnya klaim rawat inap atau rawat jalan nih. Mau rawat inap maupun rawat jalan itu tetap ada namanya medical record teman-teman, ya. Itu operasi batu empedu pada tanggal sekian di Juli 2022. Nah, maju ini di 16 Oktober 2022. Cuman nama rumah sakitnya ini nggak tahu ya. Mungkin rumah sakitnya juga ya ini udah langganan dia dan itu rumah sakit rekanan asuransi, ya. Join 16 Oktober 2022. Nah, terus terjadi klaim, ya. Itu di 16 bulan. Ya, berarti 1 tahun lebih 1 tahun lebih 4 bulan ya. Ya. 1 tahun ya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, 1 tahun lebih 4 bulan. Memang secara penyakit masa tunggu yang 12 bulan pertama ya seharusnya udah lewat. Tapi teman-teman, berhubung ini ada histori klaim, entah klaim rawat inap atau maupun rawat jalan, ya, yang namanya di rumah sakit ada namanya medical record atau rekam medis. Itu dilihat 24 bulan ke belakang atau 2 tahun ke belakang nih dari sejak pengajuan. Ini kan pengajuannya 16 Oktober 2022. Dilihat 24 bulan ke belakang. Ya, adakah histori ya medical record rekam medis di rumah sakit ini? Mungkin rumah sakitnya memang rekanan dan pada saat operasi batu empedu dia ini itu di rumah sakit yang sama. Ya bisa terjadi penolakan. Jadi disarankan reimburse. Jadi nggak bisa cashless ya teman-teman ya. Jadi harus teman-teman bayar dulu. Nanti kwitansi hasil lab, terus ada dokumen pendukung lainnya itu di reimburse prosesnya. Ya, begitu teman-teman. Itu ya penyebabnya kenapa klaim tidak dibayar. Jadi saran saya teman-teman, saran saya nih, pada saat pengajuan maupun itu lupa atau memang sengaja dilupa-lupain lah, itu yang nggak tahu deh ya. Teman-teman bilang apa adanya. Pernah operasi misalkan, pernah rawat inap, pernah berobat, tapi itu walaupun itu berobatnya cuma rawat jalan aja, ceritain ya, tipe perawatannya apa, tindakannya apa, lebih baik begitu ya dibanding teman-teman kecewa di kemudian hari ya ternyata selama belum 2 tahun itu udah pernah ada histori operasi batu empedu ya. Ini kemungkinan bisa nggak kalau misalnya udah ketahuan begini ya teman-teman ya, berarti kan ada unsur tidak kejujuran ya. Jadi nggak jujur pada saat pengajuan. Ya memang bisa aja sih kalau teman-teman lupa, bisa aja. Tapi saran saya mendingan tulis teman-teman. Karena buat panjang ke depan, buat nantinya teman-teman. Gitu. Ya. Jadi saran saya pada saat pengajuan mendingan bilang aja pernah operasi ini maupun rawat inap maupun rawat jalan ya. Nah, kalau namanya udah ada medical record itu bilang aja teman-teman. Gitu. Kecuali sih kalau teman-teman nggak ke rumah sakit ya, atau minum obat warung lah atau begitu, nah itu kecuali teman-teman. Tapi ini masalahnya pernah ada perawatan ya. Perawatan tuh nggak selalu dirawat inap. Perawatan tuh begini, konsul ke dokter terus dikasih resep. Nah itu ada namanya rekam medis teman di rumah sakit
ya, itu kedetek sama kita, ya, sama perusahaan asuransi. Begitu teman-teman. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin pada saat pengajuan jujur ngomong ya apa adanya. History 2 tahun terakhir ada nggak? 5 tahun terakhir ada nggak? Mending cerita aja, nggak apa-apa. Toh diminta medical aja dijalanin. Dibanding seperti ini, nanti teman-teman yang kecewa sendiri. Karena kenapa? Kalau kasusnya seperti ini, udah ada batu empedu, kemungkinan akan di antara dua, ya. Diterima, tapi dengan pengecualian batu empedunya sudah tidak dijaminkan, ya. Jadi selain batu empedu itu dijaminkan, tapi yang ada hubungannya dengan batu empedu pun biasanya dikecualikan. Biasanya bunyinya seperti itu sih, ya, sepengetahuan saya, ya. Atau benar-benar langsung di substandard, ya. Ya pengecualian itu, ya pengecualian substandard itu ya. Jadi batu empedunya sudah batu empedu maupun akibat dari batu empedu itu sudah tidak dijaminkan. Itu bunyinya biasanya, ya. Nah ini reimburse pun mungkin akan ditolak, ya. Kemungkinan, tapi coba aja, nggak apa-apa, ya. Oke, ya. Dari Bapak nomor 1 yang katanya nggak usah disebutkan ya namanya, itu ya semoga menjawab. Terus pertanyaan nasabah kedua nih, yang japri juga ke saya. Saya pengajuan asuransi kesehatan PSS Plus Pro, ya. Oh, ini berarti asuransi yang sesuai tagihan tapi yang tradisional nih teman-teman. Itu pengajuannya di PSS Plus Pro di 5 Agustus 2023. Nah, ini belum setahun nih ya teman-teman ya. Karena kan baru bulan Maret ya 2024. Kalau Agustus 2024 baru setahun. Kemarin saya terpaksa dirawat inap karena terdiagnosa dispepsia. Nah, dispepsia itu penyakit gangguan pencernaan ya, lambung biasanya ya. Dan ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, ya. Kenapa pengajuan penjaminan rawat inap saya ditolak ya? Nah, ini kasusnya beda ya, penyakitnya beda, tapi sama-sama penjaminan rawat inapnya ditolak. Gini teman-teman, kalau dilihat ini kan pengajuan PSS Plus Pro 5 Agustus 2023. Sekarang kan udah Maret 2024, berarti belum setahun ya teman-teman ya. Itu tetap kena pengecualian lambung ya. Lambung, dispepsia maupun infeksi saluran pernapasan atas itu kan udah ada ya, mungkin udah ada sebelumnya. Nah, kenapa pengajuan penjaminan rawat inap saya ditolak? Iya, udah pasti ya ditolak. Karena ISPA maupun lambung itu dianggapnya penyakit yang udah ada sebelum 12 bulan pertama. Ya. Bahkan dilihat juga nih seperti yang kasusnya nomor 1 tadi ya. Itu dilihat 24 ke belakang. Pernah nggak ada histori rawat inap? Pernah nggak ada riwayat medis, ada riwayat rekam medis di rumah sakit? Nah, itu teman-teman. Dilihat 24 bulan sejak pengajuan. 24 ke belakang ya teman-teman ya, bukan 24 setelahnya. 24 ke belakang. Ya, 2 tahun ke belakang itu pernah ada rawat inap, ada rekam medis nggak di beberapa rumah sakit yang menjadi rekanan. Karena secara jujur ya, kalau namanya perusahaan asuransi itu punya jaringan dengan seluruh rumah sakit biasanya. Jadi dia bisa ambil datanya, bisa tahu. Jadi kalau saya lihat yang nomor 2 ini memang pasti tidak dijaminkan. Karena kenapa? Belum setahun satu ya. Polisnya belum setahun itu kan masih kena masa tunggu. Jadi di situ mungkin ditanya, tapi kan nggak ada di 18 macam penyakit yang 12 itu pengecualian. Itu di nomor 1-nya ditulis penyakit yang terjadi ya, baik yang disengaja mau diketahui maupun tidak, yang terjadi dalam 12 bulan pertama. Nah, diantaranya ada hernia, TBC, endometriosis, wasir. Nah, itu kalau penyakit hernia, TBC, endometriosis, wasir itu penyakit-penyakit yang udah ada sebelumnya, teman-teman. Nah, termasuk walaupun nggak ada di 18 macam penyakit, itu lambung tuh memang udah ada mungkin sebelumnya. Ya. Dan ini pernah ada pemeriksaan mungkin, makanya ditolak di rumah sakit yang sama juga mungkin kasusnya seperti yang nomor 1 tadi, ya. Dia ke rumah sakit A, ya, entah di tahun kapan, ya, 2 tahun yang lalu atau sebelum 2 tahun, ya, belum 2 tahun sih yang jelasnya ya.
belum 2 tahun udah pernah ada klaim hal yang sama mungkin, ya. Tapi dia tidak menceritakan pada saat pengajuan. Bisa seperti itu. Bisa nggak klaimnya decline, ditolak? Bisa. Bisa ditolak, ya. Jadi seperti itu. Semoga menjawab ya teman-teman ya. Ya, sekiranya ini sesi menjawab pertanyaan. Jadi judul thumbnailnya ini kenapa surat penjaminan klaim rawat inap ditolak. Nah, itu ya. Sesuai nanti saya bikinin thumbnailnya teman-teman. Oke, teman-teman, ya. Semoga menjawab ya dari 2 pertanyaan viewer ini ya, langsung japri ke saya. Jadi semoga menjawab juga ya, Pak. Yang satu lah ya, dua-duanya bapak-bapak nih ya. Ya, jadi semoga menjawab ya. Demikian ya penjelasan singkat saya ya, seperti biasa ya guys ya. Jika teman-teman yang butuh konsultasi perihal insurance atau pengajuan asuransi apapun ya, mau asuransi kesehatan, asuransi jiwa ya, warisan, atau asuransi aset ya, pelindungan aset kita ada ya, bisa konsultasikan ke saya ya. Nanti teman-teman bisa email ke marketing@agusimandharma.com atau teman-teman bisa main-main ke websitenya saya di www.agusimandharma.com. Oke guys, seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silahkan subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya, dan aktifkan notifikasinya, like, komen, share-nya ya, ditunggu supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID YouTube channel guys. Oke guys, sampai jumpa di konten berikutnya. Bye!